kira lugu. Loh, saiki mosok lek medun berarti kan ndak bersemangat ngono lho. Tegese iki sampean berdiri kan bersemangat. Tegese iki ngono ta. ilang dayaku mung karek tresnaku kanggo sira ya. Oh, ngoten Kang Mas. Kowe aja melu guyu. Malah kaya mak lampir. Ya saya gandringan aku. Gandrung gandring. Oh ya gandrung. Terus Welas sompring dasih kang nandhang kingking. Aku bingung kok Mas Dah. nyapa? Ayune pol e. Nek ngomah tak tinggal piye? Salahmu rabi dhisik kok. Oh, salah sampean laire kedisiken. Lah, mbiyen ajine gak kesusu rapi lah sing kono ngoyak ae kok. Ya perkara ning lho alasane mules kon ngeroki mu asine. Enggak, aku tapi karo wong Purwodadi moh aku. Lah ngopo? Tahu trauma karo wong Purwodadi biasanya menyakiti. Tenan to? Iya. Heeh, tukang selingkuh biasanya. Aja sok seneng gepuk rata. Tegese aja mbok pandang semua rata. Sapa ta Purwodadi sapa Menawa ta? ki siji oknum tok. Purwodadi sapa ta? Anu Sapa to? Selamat to? Ora, aku dhisik tau koncoku maksudnya. Oh, Utuh aku. nek kowe ora ya nak ya. Ora, ndak. Aku tetep kabeh tak ratani gelem ae aku. Wah, modele ngono to kowe. Iya. SCTV to kowe iki modele. Apa kuwi? Satu untuk semua. Ora. Ora ngono lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, video tentang Renjel ternyata menurut saya sangat diminati karena Renjel ini waktu pentas di Patok ngetos Nganjuk itu banyak yang komentar dari para penggemar, dari para fan penonton itu format seperti ini bagus untuk wayangan. Jadi mungkin ini Mas Akbar menemukan salah satu format untuk di wayangan. Jika Mbak Renjel atau siapa saja kemudian kebetulan pelawaknya bisa nembang, bisa acting seperti ini sangat menarik teman-teman. Di video saya, channel saya yang lain saya katakan bahwa seperti melihat opera. Opera itu sandiwara lagu. Kalau sendra tari itu seni, drama, dan tari. Seperti melihat opera bahasa Jawa, ya. Teman-teman, sebelum saya membicarakan tentang Mbak Renjel yang sekarang ini mulai mendapatkan perhatian, ingin saya sampaikan ada beberapa yang berseliweran di channel saya, yaitu tentang kenapa dalam hal tertentu Astabrata atau dalang-dalang yang lain tidak live streaming. Tentu kalau saya baca itu ya macam-macam alasannya, ya kan hanya mengira-ira. Untuk itu saya sampaikan yang kebetulan saya akan berseliweran teman-teman masuk ke lokasi itu. Saya tentu selain meliput banyak yang saya tanyakan, sehingga paling tidak saya ingin memberikan sesuatu tentang kasak kusuk di channel saya tentang dikala Astabrata atau grup-grup wayang lain kenapa kok tidak live streaming. Kita ikuti teman-teman. Gang sarambut kalamun datahan nang yo. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, kalau ingin melihat video ini secara utuh, lihat di channel saya yang satu ya, TRS Voice, karena menurut saya ini bisa untuk style-stylean diulang berkali-kali bagus teman-teman. Kita bayangkan seperti dulu punya kaset di style berulang-ulang. Ini bagus untuk di style berulang-ulang ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman begini ya, kenapa Astabrata kadang-kadang tidak live streaming, kemudian grup yang lain tidak live streaming. Ada yang mengatakan di seliweran ini mungkin karena jenuh, karena mayang dengan sering live streaming itu membuat penonton menjadi jenuh dan lain sebagainya. Itu saya menghargai, tentunya masih bisa teman-teman seperti itu. Tetapi ini versi saya teman-teman ya. Jadi kan saya itu kalau datang kadang-kadang awal, saya masih selalu tanya kepada
si kameramen yang punya live streaming, saya akan tanya kepada yang tuan rumah, tanya kepada masyarakat, kan seperti itu ya. Jadi saya tidak ingin hanya membuat channel di rumah hanya mengira-ira. Akhirnya seperti ini, karena channel saya itu memang untuk menghibur teman-teman, kalau mungkin ada edukasinya ya. Ya seperti ini. Yang jelas dulu sudah saya katakan bahwa kalau tidak live streaming itu tentunya tuan rumah yang menghendaki. Itu alasannya macam-macam. Ada yang dulu biar penonton itu datang semua, seperti itu. Kemudian yang berikutnya seperti ini ya, simulasi saja teman-teman. Misalnya saya itu dalang kondang ya, misalnya saya dalang terkenal punya grup wayang seperti Astabrata. Jadi saya ibaratkan saya saja untuk memberikan untuk berdiskusi dengan Anda semua, karena memang kadang-kadang salah satu ciri channel saya itu kan silahkan untuk berdiskusi. Seperti itu. Misalnya ini saya dalang kondang punya grup seperti Astabrata misalnya. Kemudian ada orang ngejob baik desa maupun perseorangan, intinya begini. Akhirnya kan saya harinya itu bisa, bisa. Kemudian deal-dealan harga. Tentunya ada yang berapapun harganya, kalau bandrolnya itu langsung di oke, iya. Ada juga yang misalnya Pak Tris, Pak Dalang Om Tris, masa enggak bisa kurang ini kan namanya sekian itu, kalau namanya grup sudah didum, sudah manggon gitu loh. Sekian untuk dalang, sekian untuk sound system, sekian untuk live streaming, sekian untuk sinden, sekian untuk, kan seperti itu. Tetapi karena yang nanggap itu ngenyang seperti itu. Kalau seperti itu akhirnya kan tidak cukup. Misalnya kita tidak bisa live streaming karena live streaming itu biaya mahal, seperti itu loh teman-teman. Live streaming itu biayanya mahal ya, live streaming biayanya mahal. Akhirnya ya sudah, sementara mungkin tidak usah live streaming saja ya, kan yang penting ya kita bisa nanggap. Tentunya karena masalah anggaran ya, live streamingnya sementara tidak saja, seperti itu. Nah kemudian bagaimana selanjutnya? Mungkin ngomong-ngomong saya agak panjang ya teman-teman. Ben enak sing nyeneni kemarin, ada yang marah-marah dengan saya. Ngomong saja ya, memang nampaknya konten kreator kan yo kalau tidak ada yang disajikan kan ya ngomong ya teman ya, biar tidak apa-apa itu kan. Sebenarnya kan kalau memang tidak suka langsung tidak usah melihat kan nggak apa-apa, tapi ya namanya orang banyak seperti itu. Nah kemudian begini teman-teman, ya kalau memang tidak ya grupnya wayangnya Om Tris ya live streaming mahal. Jadi live streaming itu biayanya mungkin hampir sama dengan biayanya sound system ya. Live streaming itu orangnya, yang kameramennya ada 5, kemudian sopir, kemudian perlengkapan ada 5 orang, kemudian alatnya itu 1 mobil teman-teman. Alatnya 1 mobil ya. Kemudian live streaming itu harus disiapkan yang namanya wifi-nya harus kuat. Tidak boleh dalam tengah malam tahu-tahu wifi-nya habis atau wifi-nya tidak bisa menjangkau. Karena itu yang bagian live streaming itu memahami di sana itu yang banyak sinyalnya apa, simpati apa, XL atau apa, itu dipelajari. Dan itu membawa penguat itu juga butuh biaya, kan begitu ya. Nah kalau itu kan live streaming dapat uang dari YouTube. Begini teman-teman, ini biar teman-teman tuh memahami ya. Jadi teman-teman, misalnya saya seperti ini ya, kemarin saya meliput Mbak Lucy karena ada lagu Mendem Itu. Maka dikala pas guyon-guyonan saya up, kemudian pas lagu Mendem Itu ya, maaf teman-teman, terpaksa saya matikan karena klaim hak cipta. Teman-teman, kalau klaim hak cipta itu berapapun penontonnya, si kreator YouTube tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa kecuali yang mengeklaim itu mau berbagi ya, rata-rata seperti itu. Akhirnya saya buat begini, teman-teman, saya matikan dan saya buatkan video khusus Mendem Ituan ya di channel saya ini mungkin ya, Mendem Ituan khusus. Jadi walaupun menontonnya 100.000, kita tidak dapat apa-apa karena ada namanya klaim hak cipta, dolarnya warnanya merah. Nah sekarang saya bayangkan, saya tidak pernah tanya pada yang punya channel termasuk Astabrata ya, tapi saya kasak kusuk tanya pada beberapa tim, Mas ini dengan adanya klaim hak cipta kan satu wayang itu
banyak yang lagu yang Klemek cipta teman-teman ya. Kadang-kadang ini seperti kemarin lagu apa ya, lagu Ninggal Katresnan dulu tidak apa-apa, sekarang kena Klemek cipta. Kemudian lagu-lagu Kitir Sumilir, kemudian lagunya Pak Sun Gondrong itu lagu apa itu Memanik, itu kena Klemek cipta teman-teman. Ya kadang-kadang kalau kadang kita upload ya sudah, biarlah seperti itu. Kadang sudah diupload, akhirnya nanti berapapun penontonnya tidak ada manfaatnya apa-apa, seperti itu. Jadi kalau wayang yang jelas pengen kalau ada biayanya dari yang nanggap siap, tentu akan di live streaming, tidak ada alasan lain gitu loh teman-teman. Karena memang kan untuk dokumen akhirnya seperti itu. Sedangkan untuk yang bayar itu namanya Google AdSense, itu kalau sudah kena Klemek cipta satu lagu pun nggak dapat apa-apa, apalagi banyak lagu seperti itu loh. Ya seperti itu loh kesulitan sekarang. Kalau dulu di kala saya itu masih cover lagu teman-teman, itu ada hak ciptanya tapi langsung berbagi gitu loh. Terserah yang bagi sana, kan sana 75%, kreatornya dapat 25%, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang seperti itu loh ceritanya. Bahkan banyak lagu-lagu wayangan yang mestinya asik itu banyak yang diklaim hak cipta. Jadi ada yang mendaftarkan di lisensi, kemudian ada namanya agregator teman-teman. Ya ini biar kita ini saling diskusi. Jadi agregatornya itu ngeklaim itu akhirnya yang meng-up video itu ya pokoknya ya di-up saja, tidak akan dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi mungkin alasannya misalnya saya jadi grup mempunyai saya sebagai dalang, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya begini teman-teman, misalnya saya ditanggap, tanggapannya mubru, tanggapannya cukup gitu loh. Teman-temannya mengatakan ini di live streaming atau tidak, manut saja, pasti saya live streaming karena cukup anggarannya gitu loh. Jadi kalau anggaran tidak cukup kemudian digunakan untuk live streaming kan yogo sinden nggak kebagian gitu loh teman-teman. Seperti itu ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Karena kalau diceritakan juga panjang sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini lho enak. Nyelir. Iya, primbon cakepan lengkap tembang. Itu tembang kok primbon lho. Iki saka tembang anu Pangkur Krenas. Ya, iki cakepane para bojoku mbiyen, aku gak roh ning aku kesengsem karo cakepane kepenak. Iki critane wong lanang sing pisah suwe karo bojone intine. Ning nek iki kan dicitake nek bojone iki gak enek, nek iki bojone adoh nggone ngono lho wae. Ya kaya aku nyambut gawe ning Nganjuk, bojoku ning omah turu ngeloni anake ngono ki. Aku kangen Mas, mau dhewe bojoku kok. Karo Mbak Saras? Iya. Piye? Ndang balik lho Mas, siot anyar tak nggo. Nganti mak ratap ngrasane guys. Walah. Yo, dibacot nih apa ki enake? Ya. Iki derek apa? Apa Mbak Renjel pengen apa? Nyekar apa? Wis tak kei kebebasan. Sing penting. Oke teman-teman, kembali ke laptop ke Mbak Renjel ya teman-teman. Kenapa saya bicara Mbak Renjel? Menurut saya Mbak Renjel itu sinden yang punya potensi gitu loh. Kebetulan saya bisa bercerita karena di video saya kemarin saya sempat ngomong-ngomong dengan ayah bundanya. Kemudian waktu pulang dari ngetos itu saya nunut armadanya Mas Akbar. Kebetulan duduk berdekatan dengan ayah bundanya termasuk Mbak Renjel ini ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui, jadi Mbak Renjel itu kalau sudah selesai pulang di mobil ya langsung diusahakan tidur. Jadi sempat ngomong-ngomong sebentar, akhirnya saya ajak omong sudah tidak nyaut karena sudah tidur. Karena untuk berbagi biar nanti masih bisa kerja, masih bisa ngajar. Itu yang pertama teman-teman. Berikutnya saya katakan Mbak Renjel itu sinden yang berpotensi karena memang ya suaranya bagus, orangnya juga cantik, kemudian bahasa tubuhnya, perawaannya apik ya teman-teman. Kemudian saya sempat tanya sebelum tidur, untuk lagu-lagu gending-gending itu bagaimana cara belajarnya? Apakah seperti lagu-lagu ambiaran? Oh tidak om, kalau lagu-lagu ambiaran kita belajar hafal sudah oke, tapi kalau gending itu kalau sebelum kita belum pernah melakukan, kita harus konsultasi dulu kepada dalang, kepada bundanya ya, cak-cakannya lagu ini seperti apa. Jadi tidak bisa asal-asalan ya,
menghafalkan di kaset langsung praktek ya, tidak berani, takut kalau di tengah-tengah terjadi miss seperti itu yang sempat saya tanyakan kemudian sudah hilang tidur seperti itu, sudah tidak ada nyawanya karena sudah tidur nanti karena mau mengajar seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman dari komentar-komentar di kanal YouTube saya, banyak yang mengharapkan Mbak Renjel kalau bisa menjadi sinden tetapnya Mas Darba. Ya kalau menurut saya tidak apa-apa ya. Ya bagus-bagus saja gitu loh. Tetapi ini pendapat saya seperti ini teman-teman. Pendapat saya seperti ini. Ini kembali lagi simulasi saja. Jadi misalnya saya menjadi punya grup seperti Asabrata, tentunya yang pertama saya harus memperkuat grup sendiri yang ikut babat. Jadi tidak mudah teman-teman. Yang ikut babat ada 6 sinden itu, tentunya selama itu bisa ya tetap itu yang diperkuat, kemudian suruh belajar dan belajar ya. Nah, ternyata akhirnya di sana sini tentunya kan tidak setiap saat bisa ya. Ada yang kuliah, ada yang acara keluarga, ada yang babaran dan lain sebagainya. Itu tentu soal PR bagi grup saya. Misalnya ada 6 sinden, ternyata ada 2-3 yang tidak ikut, maka akhirnya mengambil Mbak Renjel, mengambil Mbak Tata, mengambil Mbak Yayi dan lain sebagainya. Itu dengan demikian akhirnya keuntungannya sindennya bisa berganti-ganti, penonton tidak jenuh seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak mudah, tetap harus yang utama yang ikut babat itu diperkuat, memperkuat pasukan. Misalnya saya, jadi bukan Astabrata ya, misalnya saya, jadi saya nanti biar tidak salah itu loh teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman, tentunya kalau saya menjadi orang tuanya Mbak Renjel atau jadi Renjel, ya selama bisa ya siap-siap saja ya. Jadi ternyata kan sindennya Mas Astabrata selain sinden utamanya kan berganti-ganti. Kemarin ada 2 putaran Mbak Renjel juga tidak ikut ya, diganti dengan Mbak Ayu dengan macam-macam itu. Menurut saya Mbak Renjel sebaiknya tidak patok bangkrong, tidak menjadi grup utama, tapi karena Mbak Renjel punya kan untuk menjadi bintang tamu. Jadi untuk mengembangkan sayapnya, Mbak Renjel siap saja diajak siapa-siapa, tetapi potensi Mbak Renjel mumpung masih usia yang seperti itu, mengembangkan sayap bisa lebih bisa lebih maju lagi sesuai dengan yang diharapkan orang tuanya. Mbak Renjel itu masih banyak perlu belajar, dan orang tuanya mengatakan Mbak Renjel itu step by step tentunya pasti akan bisa ya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentunya ya menurut pendapat saya, dan pendapat saya itu ada yang berdasarkan pengalaman, tidak ngarang tapi berdasarkan fakta ya. Saya selalu bertanya, misalnya mau menjelaskan tentang apa saja ya tentu ada ilmunya itu loh, ada yang sumber yang sempat saya tanya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan video saya juga ada manfaatnya, mudah-mudahan sukses. Banyak sekali seniman-seniman muda yang akhirnya bisa menghibur kita. Budaya daerah, budaya tradisi akhirnya semakin maju, semakin selalu bisa menempati di negeri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun Mbak Renjel. Ya, lenggah-lenggah sih. Tak rasakno ya beda tenan kok Masda. Ngaten nggih. Lah biasane lugur karo kene bareng karo kono poe enake. Wah.
Mangsaku ae. Yuk Mbak Lucy ya Mbak Lucy. Ya tenan to. Yano. Yesus. Ibarate wong mangan kuwi. Heeh. Bar mangan burger Lagi mangan? mbili. Aduh, Mas. Masamu aku yo seneng-seneng kok karo kowe. Allah.